Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, hari ini kita akan belajar cara gambar grafik fungsi rasional materi kelas 10. Nah, sebelum menggambar, saya beri salah satu contoh biar kalian punya gambaran ya. Gambarnya itu seperti apa. Di sini ada fx sama dengan 4x ditambah 2 dibagi 2x min 6. Nah, ini hasilnya. Oke. Perlu diingat, ini adalah koordinat kartesius, di sini adalah x, di sini adalah sumbu y. Nah, langkah-langkahnya ini ada 4 sebenarnya. Cuman kalau 5 sama 6 ini kalau ditanyain ya. Yang pertama, asimtot tegak. Lihat di sini asimtot tegaknya yang mana? Yang ini ya. Nah, dia di sini ada angka 3. Berarti di sini x sama dengan 3. Nah, di sini x sama dengan 3. Ya. Kan kalau tegak tuh hubungannya sama x ya. Nah, dapat dari mana? Lihat yang di sini. Suatu fungsi kalau tidak terdefinisi kalau apa? Kalau penyebutnya sama dengan 0. Jadi 2x min 6 ini sama dengan 0. Jadi yang pertama, asimtot tegak itu kalau 2x min 6 itu sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan berapa? 6. X sama dengan berapa? 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, ini dapetinnya. Coba kalau suatu bilangan ya. Suatu bilangan misalkan 4 dibagi 0 hasilnya berapa? Tidak terdefinisi ya. Terdefinisi. Makanya kalau kamu masukin angka 3, jadi 2 dikali 3 dikurangi 6 berapa? 0. Jadi kalau suatu bilangan dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Makanya dia asimtot tegaknya x sama dengan 3. Kalau asimtot datar hubungannya sama apa? Lihat di sini. Nah, ini di sini asimtot datar ya. Di angka berapa dia? Di angka 2 ya. Di angka 2. Jadi di sini y sama dengan 2. Nah, y2 ini dari mana? Nah, asimtot datarnya. Lihat di sini asimtot datar rumusnya misalkan ada fx sama dengan ax ditambah b dibagi cx ditambah d. Nah, asimtot datar itu y sama dengan koefisien dari x-nya. Jadi a dibagi c. Ya. Ini sebenarnya materi limit kelas 11, cuman karena kalian masih kelas 10 jadi ikut rumusnya aja ya, A dibagi C. Berarti di sini Y-nya sama dengan berapa? Nah, tinggal koefisiennya 4 dibagi 2. 4 dibagi 2. Jadi sama dengan 2. Oke, jadi ini yang kedua ya. Nah, yang kedua. Asimtot datarnya Y sama dengan 2. And then kemudian yang ketiga, titik potong sumbu X. Nah, dia memotong sumbu X berarti yang ini ya. Nah, memotong sumbu X itu apa? Yang ketiga, saya bikin di sini. Yang ketiga, kalau ada grafik ya, nah, di sini ada x, di sini y. Nah, kalau motong sumbu x itu artinya apa? Di sini ada misalkan x1, berarti apa? X1, 0 ya. Dia nilai y-nya 0. Berarti di sini 3, y-nya 0 tuh ini. Fx itu bisa aja dengan y ya. Y sama dengan fx ya. Berarti di sini fx sama dengan apa? 4x ditambah 2 dibagi 2x min 6 dia sama dengan 0. Berarti 4x ditambah 2 sama dengan, kalau penyebut ya, ini pindah kanan dia dikali 0 ya. Suatu bilangan dikali 0 hasilnya 0. Jadi 4x sama dengan 2 pindah kanan jadi min 2. X-nya sama dengan min 2/4 ya. Jadi min setengah. Nah, di sini motong sumbu x itu min setengah, 0. Nah, ini tuh min setengah ya. Nah, min setengah. Kemudian yang kedua, motong sumbu y ada nggak di sini? Nah, di sini ya. Kalau y berarti di sini kebalikannya. Berarti kalau yang keempat ini keempat di sini ya, 4. Berarti kebalikannya. Kalau motong sumbu x, y-nya 0. Kalau motong sumbu y otomatis x-nya 0 ya. Berarti ini apa ini? F 0 ya, x-nya 0. Dimasukin aja 4 dikali 0 ditambah 2 dibagi 2 dikali 0 dikurangi 6 ya. Berarti berapa ini? 2 dibagi ini 0 ya, min 6. Jadinya min 1/3. Nah, berarti di sini 0, min 1/3. Nah, ini bro. Ini min 1/3. Oke, titik ini ya. Titik ini, memotong sumbu y-nya. Oke. Kemudian yang kelima, ini kalau ditanyain, domain atau daerah asal. Daerah asal itu apa? Daerah asal hubungannya sama X ya. Ini kan domain nih. X ini daerah asal.
Kalau Y daerah hasil ya. Nah, X ini domain fungsi itu X demikian hingga. Nah, nilai X berapa yang nggak ada hasilnya? Cuman angka 3 nih. Coba kamu tarik garis lurus. Dia nggak akan, grafiknya ini nggak akan memotong 3 ini. Berarti X-nya nggak mungkin angka 3. Nah, dia X elemen real. X elemen real itu maksudnya apa? Jadi kamu masukin angka X berapapun ada hasilnya. Misalkan min 4 ada di sini ya. Min 6 ada di sini. Berarti sekitar 1 komaan ya. Kalau min 16 ada di sini. Nah, kemudian 10 ada ya. X-nya 10 hasilnya ini, ya kan? Nah, cuman 3 aja yang nggak ada hasilnya. Berarti X nggak boleh angka 3. Kemudian kalau rank fungsi, ya rank fungsinya apa yuk? Berarti hubungannya sama Y daerah hasil. Apa yuk di sini 2 ya. Berarti Y nggak mungkin hasilnya 2. Nah, di mana Y-nya elemen real. Oke, kayak gitu bro. Jadi nilai hasil daerah hasilnya itu nggak mungkin ada angka 2. Kalau mendekati 2 ada. Ini kalau semakin besar pasti 2, berapa. Kalau ini semakin kecil pasti mendekati 2, artinya nggak nyampe 2 ya, berarti 1,99 berapa gitu. Nah, kayak gitu ya. Langkah awalnya kalian cari asimtot tegaknya, kemudian asimtot datar, memotong sumbu X, memotong sumbu Y. Nanti kalau latihan soal lebih gampang lagi. Oke? Kita mulai dari yang pertama. Oke, di sini ada 4 latihan soal ya, bro. Jadi kita mulai dari yang pertama. Mudah-mudahan semua soal ini mewakili PR dari kalian ya. Oke, yang pertama, fx sama dengan 3x dikurangi 2 dibagi 2x plus 6. Langkah awal yaitu asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya itu penyebutnya sama dengan 0 ya. Berarti 2x ditambah 6 itu sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan min 6. Jadi x-nya sama dengan min 6 dibagi 2. Jadi sama dengan min 3. Berarti asimtot tegak itu saat x sama dengan min 3. Kemudian yang kedua asimtot datar. Asimtot datar apa bro? Pembagi ya, koefisiennya. Jadi Y sama dengan 3/2. Yang ketiga memotong sumbu X, artinya Y-nya sama dengan 0. Jadi fx sama dengan 3x dikurangi 2 dibagi 2x plus 6. Dia sama dengan 0 ya. Berarti 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan, ini pindah kanan jadi 2 ya. Jadi x-nya sama dengan 2/3. Oke, yang keempat. Yang keempat apa bro? Yang keempat yaitu kita potong sumbu Y. Artinya Y-nya x-nya sama dengan 0 ya. Berarti F0 sama dengan 3 dikali 0 dikurangi 2 dibagi 2 dikali 0 ditambah 6. Jadinya berapa? Ini min 2/6. Jadinya berapa? Min 1/3. Jadi di sini titik potong sumbu X-nya 2/3, 0. Titik potong sumbu Y-nya berapa? Titik potong sumbu Y-nya min 1/3 ya. Jadi 0, min 1/3. Nah, kayak gini udah gampang ya. Tinggal kita gambar. Nah, ini X, ini Y. Kemudian kita ambil asimtot tegaknya berapa di sini? Asimtot tegaknya minus 3. Anggap aja 1, 2, 3 ya. Ini min 3. Berarti nanti ada asimtot tegaknya. Jadi nanti grafik itu akan mendekati asimtot ya. Nah, kayak gini. Kemudian asimtot datarnya berapa di sini? Y sama dengan 2/3. 3/2 ya. 3/2 itu 1,5. Berarti di sini misalkan 1, ini 2, berarti di sini ya. Ini 3/2, 1,5. Nah, kayak gini, bro. Nah. Oke, jadi nanti akan mendekati asimtot. Kemudian memotong sumbu X-nya di 2/3. X 2/3 itu berapa? 0 komaan ya. Misalkan di sini. Ini 1, berarti di sini dia. Lalu di sini. Ini 2/3 ya. Kemudian 0, min 1/3. Min 1/3 berarti di sini ya. Nah, titik potong sumbu Y-nya.
otomatis dia akan melalui ini bro. Nah, jadi gambarnya ketahuan. Ini yang pertama. Dia akan selalu mendekati ini, kayak gini. Nah, dia ini akan menuju kayak gini bro. Nah, dia akan mendekati asimtot. Oke, tinggal yang di sini. Yang di sini apakah di atas atau di bawah. Nah, tinggal ambil salah satu titik ya. Misalkan dia minus 4, min 4 gitu ya. X min 4. Kalau X min 4 berapa? Tinggal masukin ke sini. Misalkan F X min 4. Nah, berapa bro? 3 dikali min 4 dikurangi 2 dibagi 2 dikali berapa? Min 4 kemudian ditambah 6. Berapa ini? Min 12 dikurangi 2 dibagi min 8 ditambah 6. Berarti ini min 14 dibagi ini min 2 ya. Min 2. Jadinya min 7. Plus ya. Plus 7 ya. Min ketemu min jadi plus. Jadi kalau misalkan X min 4 hasilnya plus 7. 7 berarti di sini. Jauh. 7 ya misalkan. Nah, berarti di atas sini. Nah, otomatis dia gambarnya akan mendekati gini. Nah, pasti mendekati asimtot dulu. Ya, ini ke atas mendekati asimtot. Mendekati ini sama mendekati ini. Udah gitu doang ya. Gampang ya. Nah, daerah hasil gimana? Daerah asal apa? Ayo, daerah asal X-nya hanya tidak penuhi angka min 3 ya. Berarti daerah asal dengan fungsi X sedemikian hingga X-nya nggak boleh min 3. Karena kalau min 3 itu dia tidak terdefinisi untuk X-nya anggota real. Jadi semua nilai X akan terpenuhi kecuali min 3. Kayak gitu. Nah, daerah range fungsi apa? Ya, asimtot tegaknya ini, asimtot datarnya ini. Berarti range fungsinya Y sedemikian hingga Y-nya nggak boleh angka berapa? Nggak boleh anggota X-nya 3/2. Y-nya 3/2 ya, 3/2 untuk Y elemen real. Oke, gini doang. Nah, gini ya, cepet sih, gampang. Oke, yang kedua. Yang kedua, asimtot tegak, gampang ya. Yang pertama 4 min 3x itu kalau sama dengan 0. Jadi ini gimana bro? Ya boleh ya, min 3x sama dengan 4-nya pindah kanan jadi min 4. X-nya berapa? Min ketemu jadi plus ya. Jadi 4 dibagi 3. Berarti asimtot tegaknya X-nya sama dengan 4/3. Yang kedua, asimtot datar. Asimtot datar berarti apa? Koefisien. Koefisiennya apa ini? Ini ya, koefisien dari X-nya. Nah, berarti 2 Y sama dengan 2 dibagi min 3 ya. Kemudian yang ketiga yaitu titik potong sumbu X. Berarti di sini Y sama dengan 2/min 3. Titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Artinya Fx sama dengan 2x ditambah 5 dibagi 4 min 3x ya. Berarti dia sama dengan 0. 2x plus 5 sama dengan, ini pindah kanan jadi 0. Jadi 2x sama dengan min 5. X-nya min 5/2. Min 5/2 itu min 2,5 ya. Berarti di sini titik potong sumbu X min 5/2,0. Titik potong sumbu Y kebalikannya ya. Berarti X-nya sama dengan 0. Yang keempat berarti F0 ya, X sama dengan 0. 2 dikali 0 ditambah 5 dibagi 4 dikurangi 3 dikali 0. Berarti berapa ini? 5/4. Jadi di sini memotong sumbu Y di 0,5/4. Nah, kayak gini tinggal digambar. Ayo kita gambar. Di sini X, di sini Y ya. Masukin titik-titiknya. Titik-titiknya berapa bro? Oh ya, asimtot tegaknya berapa ini? 4/3 itu 1 komaan ya. Misalkan X-nya 1 koma. Di sini. Ini misalkan 1, ini 1 berarti ini sekitar sini ya. Nah, ini asimtot tegaknya. Nah, kamu tulis di sini 4/3.
Kemudian asimtot datar min 2/3 berarti 0, berarti di sini asimtot datar berarti di sini ya, min 2/3. Anggaplah di sini min 2/3 ya. Karena misalkan di sini adalah min 1 ya. Nah, kayak gini, Bro. Nah, dia akan mendekati asimtot ini. Titik potong sumbu X berapa? Min 5/2. Berarti berada di mana, Bro? Min 5/2 itu min 2,5. Berarti di sini. Nah, dia di sini, Bro. Titik potong sumbu Y-nya 0,5/4. 5/4 itu 1, ya. 1, berarti misalkan di sini 1. Nah, berarti di sini. Nah, gimana nih, Bro? Ya udah, dia akan melalui ini. Melalui titik potong ini. Ya pokoknya dia akan mendekati asimtot. Nah, ini terus saja ke atas ya. Nah, ini terus saja ke kiri kayak gini, Bro. Ini kalau mau bukti tinggal masukin aja. Pasti di sini kayak gini grafiknya. Ya. Kayak gini. Nah, tinggal yang di sini sebelah kanan dari 4/3. Anggap aja kamu ambil angka misalkan berapa? Misalkan 2 deh ya di sini. Ini kan 1, berarti di sini misalkan 2. Ya pokoknya di sebelah kanan bagian sini nih. Nah, nanti hasilnya berapa? Berarti F berapa? F 2 ya. Berapa hasilnya? 2 dikali 2 ditambah 5 dibagi 4 dikurangi 3 dikali 2 ya. Berapa ini, Bro? 4, 9 dibagi ini 4 dikurangi 6 ya. Jadi 9 dibagi min 2 ya. Jadi min 9/2 ya. Min 9/2 di mana? Kalau di sini hasilnya minus, berarti min 9/2 berarti di sini, Bro. Nah, ini anggap aja ini min 9/2 ya. Kan sekitar 4,5 ya, berarti di sini. Nah, di sini otomatis dia akan ke sini. Nah, mendekati asimtot. Pokoknya dia harus mendekati asimtot. Nah, ini terus ke bawah. Nah, ini kayak gini, Bro. Ini mendekati asimtot. Gitu. Oke, gampang ya. Sekarang daerah asal berarti X domain apa ini? X demikian hingga X-nya nggak boleh angka berapa? Ini 4/3 ya. 4/3. 4/3. Ini 4/3 untuk X-nya elemen real. Kemudian rank fungsinya, rank fungsi yang keempat, yang keenam ini. Dari hasilnya berarti yang asimtotnya ini, asimtot datarnya. Jadi Y sedemikian hingga Y-nya nggak mungkin melewati 4 min 2/3 ya. Nah, untuk Y elemen real. Nah, kayak gini, Bro. Oke, Bro ya, gampang ya. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga sama lah, lebih gampang lagi. Yang ketiga, yang pertama asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya berarti X-nya 2X ditambah 4 sama dengan 0. Jadi 2X sama dengan min 4 ya. Penyebutnya ya, kalau asimtot tegak, penyebutnya sama dengan 0. Jadi X-nya berapa? Min 2 ya, min 4 dibagi 2. Berarti di sini X-nya sama dengan min 2. Asimtot datar, koefisien. Nah, ini koefisiennya gimana? Berarti anggap aja Fx itu sama dengan X 0 ya, 0X gitu ya, ditambah 3 dibagi 2 kali X, 2X ditambah 4. Jadi koefisiennya 0 dibagi dengan 2 ya. Berarti kalau 0 bagi 2 berapa, Bro? Kalau suatu bilangan dibagi 0 dibagi berapapun pasti hasilnya 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Kemudian berarti di sini Y sama dengan 0. Nah, yang ketiga titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Berarti Fx sama dengan 3 dibagi 2X ditambah 4, dia sama dengan 0. Kemudian berarti 3 dibagi, oh berarti dia nggak punya asimtot. Berarti dia tidak memotong sumbu X, tidak punya titik potong. Nah kan ini kalau 3 dibagi 3 sama dengan berapa? Berarti 3 sama dengan, nah ini 0 juga ya, berarti nggak mungkin. Jadi tidak punya titik potong sumbu X. Titik potong sumbu Y-nya ada nggak? 4. Titik potong sumbu Y-nya berarti X-nya 0 ya.
Berarti F0 sama dengan 3 dibagi 2 dikali 0 ditambah 4. Berarti berapa ini? 3/4. Nah, di sini titik potong sumbu Y-nya 0,3/4. Nah, dia tidak punya titik potong sumbu X ya, nggak punya. Yaudah, kita gambar aja. Di sini X, di sini Y. Nah, kita masukin angkanya. Asimptot tegaknya -2, ini -1, ini -2. Berarti di sini asimptot tegaknya. Ini -2. Kemudian asimptot datarnya nggak ada ya. Asimptot datarnya Y-nya sama dengan 0, berarti di sini, Bro. Y-nya sama dengan berarti ini. Nah, ini. Ya, berarti ini antara ini sama ini ya. Nah, nanti dia akan mendekati asimptotnya ini. Titik potong sumbu X-nya nggak ada, titik potong sumbu Y-nya 0,3/4. 3/4 itu 0, ya, hampir 0,5 ya. Ini misalkan 1, berarti di sini. Nah, dia melalui ini. Oke, tinggal kita gambar. Nah, berarti lihat dia kan dia nggak punya ya. Lihat. Nah, lihat di sini. Kenapa dia tidak punya titik potong sumbu X? Karena dia asimptot, Bro. Ternyata dia asimptot datar. Berarti dia akan mendekati. Nah, dia pasti mendekati ke sini. Dia pasti ke sini. Kayak gitu ya. Tinggal gambar gini aja udah. Nah, ini dulu ya. Dia akan mendekati asimptot. Kemudian nah, sebelah kirinya misalkan anggap aja -4 ya. Kita ambil -4 di sini ya. -2, -4 di sini ya. -4. Nah, dia ada di atas atau di bawah. Pokoknya dia akan mendekati kayak gini ya. Atau dia kayak gini. Harusnya kayak gini, cuman kalian kalau masih belum jago, kita ambil titik aja. F-4 sama dengan berapa? 3 dibagi 2 dikali -4 ditambah 4 ya. Jadi 3 dibagi -8 ditambah 4. Jadi sama dengan 3 dibagi -4. Jadi 3/4. 3/4 tuh di mana? Di sini ya. Misalkan 3/4 ya. 3/4. Nah, berarti kalau -4 ini di sini. Nah, otomatis dia akan mendekati sini, Bro. Mendekati asimptot ini. Asimptot datarnya dia mendekati asimptot tegak. Nah, kayak gini, Bro. Ya. Oke, jadi ambil salah satu titik aja. Dia berada di atas atau di bawah sini. Kalau di bawah berarti tinggal diarahin ke arah asimptotnya. Oke, domain fungsinya daerah asalnya berapa? Daerah asal berarti asimptot tegaknya ya, ini. Berarti X domain fungsinya itu X sedemikian hingga X-nya itu nggak mungkin nilainya berapa? -2 untuk X elemen real. Dia tidak terdefinisi di angka -2 doang. Selain -2 pasti ada hasilnya. Nah, range fungsinya berapa? Berarti range fungsinya dia nggak mungkin bernilai 0 ya. Berarti Y sedemikian hingga Y-nya nggak mungkin angka 0. Cuman mendekati 0 ada, tapi nggak mungkin 0. Jadi Y-nya elemen real. Nah, berarti selain 0 itu ada hasilnya. Ya udah, kamu tarik aja ini. Di sini pasti ada, di sini gitu ya. Ini daerah hasilnya di sini ya. Pasti ada. Cuman 0 doang yang nggak mungkin. Oke, yang keempat, yang terakhir. Nah, ini gampang lagi nih, Bro. Yang pertama, asimptot tegak, berarti penyebutnya sama dengan 0. Berarti X ya udah sama dengan 0. Berarti dia asimptot tegak di X sama dengan 0. Nah, asimptot datarnya gimana? Ya udah, di sini Fx sama dengan 0x gitu ya, ditambah 1 dibagi X ditambah 0 gitu ya. Ya udah, koefisien dari X-nya.
Ini kan 1 ya. 0 dibagi 1 0. Berarti yang kedua y-nya sama dengan 0. Oh, ternyata dia asimtot tegak sama datar itu kalau dibikin gambar, dia x, dia y, ya ternyata sumbu x sama sumbu y asimtotnya. Ya, y sama dengan 0. Nah, titik potong sumbu x ada nggak? Nggak mungkin. Misalkan nomor 3 ya. Berarti kan f x sama dengan 1/x sama dengan 0. Ya kan nggak mungkin ya. Ini pindah kanan, berarti nggak mungkin ya. Masa 1 sama dengan 0 nggak mungkin ya. Berarti dia tidak punya titik potong sumbu x. Titik potong sumbu y-nya ada nggak? Berarti f0. Nah, f0 dibagi 1/0. Nah, suatu bilangan dibagi 0 nggak boleh ya. Tidak terdefinisi. Nah, terdefinisi. Nah, karena apa? Ya karena dia di asimtot datar sama asimtot tegak asimtotnya. Jadi dia cuma mendekati gitu. Jadi nggak punya dua-duanya. Nah, sekarang tinggal kamu masukin nih angka salah satu. Misalkan x-nya sama dengan 1. Berapa nilainya? Y-nya berapa? Misalkan F1. F1 ya. F1 sama dengan berapa? 1/1 sama dengan 1. Berarti di sini. Ini 1. Ah, kayak gini. Otomatis dia akan mendekati asimtot, bro. Langsung gambar aja, dia akan mendekati asimtot. Yang ini juga akan mendekati asimtot. Nah, ke atas gitu, bro. Nah, gini. Mendekati asimtotnya ini. Ini kebetulan asimtot koordinat x sama y. Kemudian yang sebelah kiri. Sebelah kirinya misalkan -1 berapa? Ya udah, f -1 sama dengan berapa? 1/-1. -1 ya. Kalau -1 hasilnya -1 di sini. -1. Berarti di sini ya. Nah, otomatis kamu arahin aja. Langsung dia mendekati asimtot. Ke sini, dia akan ke sini. Nah, gini bro gambarnya. Oke. Sekarang domain fungsinya. Daerah asalnya gimana? Domain fungsinya x-nya. X tidak terdefinisi kalau x-nya berapa? Ya sama dengan 0. Untuk x elemen real. Jadi selain 0 pasti ada hasilnya. Range fungsinya juga sama ya. Range fungsinya y sedemikian hingga y-nya tidak mungkin sama dengan 0 untuk y elemen real ya. Nah, iya kan? Selain 0 pasti ada hasilnya. Misalkan 1 pasti ada di sini. Ya ini kan nilai y-nya kan di sini ya. Ini ada di sini, ini ada di sini. Kayak gitu, bro, ya. Oke, gitu aja. Thank you. Assalamualaikum.